Baik saudara, kembali lagi bersama saya Cutrita Kumala dalam Serambi Topik. Saudara, kita akan membahas headline news yang diangkat oleh Harian Serambi Indonesia. Untuk itu hadir bersama saya Bung Asnawi Kumar, selaku Kepala Litbang dan Redaktur Opini dari Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Bung Asnawi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bung Asnawi, kali ini headline news dari Harian Serambi Indonesia mengenai APBA yang mulai cair begitu ya. Apa alasan dari redaksi ini untuk mengangkat ini menjadi headline? Iya, dari berbagai berita yang dilaporkan oleh teman-teman kemarin dari seluruh wilayah Aceh, ada beberapa yang kita tempatkan sebagai berita utama di halaman 1. Di antaranya adalah APBA yang mulai cair. Ini penting sekali bagi ekonomi Aceh, sebab kita tahu bahwa di antara investasi yang ada di Aceh itu sebagian besar investasi dari pemerintah. Baik. Dalam hal ini seperti APBN, APBA, APBK dan lain sebagainya yang jumlahnya melebihi dari 70% dibandingkan dengan investasi swasta. Artinya kalau APBA ini tidak cair, ekonomi Aceh akan macet. Baik. Masyarakat yang sebetulnya bisa menikmati pembangunan nggak bisa, karena memang uang sebagian besar ada di pemerintahan. Baik. Karena itu kita menganggap ini satu momen terbaik. Tapi lebih dari itu, yang paling penting adalah peringatan yang disampaikan oleh pimpinan DPRA agar para SKPA selaku pengguna anggaran dalam hal ini, dalam tanda kutip, kata Wakil Ketua DPRA Bapak Sulaiman Abda, itu jangan loyo. Artinya apa? Mengingat APBA yang sekarang ini kan sudah telat 2 bulan ya. Betul, baik. Yang mesti sudah dilaksanakan awal Januari, ini baru pada Maret ini bisa dilaksanakan. Jadi itu pertimbangan kita di redaksi menurunkan berita ini sebagai headline di Harian Serambi hari ini. Baik, ini juga dikatakan APBA pencairannya dalam beberapa tahap begitu, dan juga seberapa besar sebenarnya pencairan dari dana APBA ini di tahap sekarang? Iya, jumlah keseluruhan APBA kita adalah sekitar hampir 13 triliun ya, 12,8 triliun. Baik. Jadi ini besar sekali. Betul. Besar sekali. Jadi dalam tahap awal seperti diungkapkan oleh pihak DPKA yang sudah bisa dicarikan antara lain misalnya gaji atau honor para tenaga kontrak. Kita tahu bahwa di Aceh hampir 8.000 tenaga kontrak. Betul. Mereka ini dibayar per triwulan. Jadi sejak Januari, Februari dan Maret belum dibayar. Jadi ini saatnya dana sudah bisa dicairkan dan dibayar sebagai honor mereka. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kalau selama ini misalnya berbagai acara pendidikan dan pelatihan sering dilaksanakan oleh SKPA itu pada bulan November atau Desember akhir tahun. Nah, ini diminta supaya bisa dilaksanakan sekarang juga. Baik. Artinya tidak menumpuk di akhir tahun. Demikian juga pembangunan fisik seperti rumah duafa misalnya, yang biasanya dilakukan pada akhir tahun, ini sudah bisa dilaksanakan. Sehingga berbagai kegiatan itu nanti akan menghasilkan hasil yang maksimal. Baik, baik. Dan juga setelah pencairan dana APBA ini begitu, bagaimana sebenarnya kan ini juga sempat terlambat begitu ya Bung Asnawi. Bagaimana pemerintah juga mengoptimalkan begitu dana dari APBA ini untuk kedepannya gitu. Apa yang diprioritaskan? Ya, tentunya yang paling penting adalah pengawasan agar dana ini bisa dilaksanakan secara maksimal dan optimal ya. Biasanya ada penyakit terdahulu para SKPA itu biasa kadang-kadang takut menggunakan ini karena takut terjebak korupsi dan lain sebagainya. Karena itu kalau memang benar dan itu sudah resmi diputuskan, nggak apa-apa, udah laksanakan aja. Karena ini momen saatnya rakyat menunggu hasil dari pembangunan ini. Kita bisa lihat dengan setelah cairnya APBA itu berbagai tempat fasilitas publik akan ramai. Dari situ akan terlihat bahwa ada kegairahan ya, ada denyut ekonomi di Aceh mulai berdenyut. Ya? Karena itu ini penting sekali terus dilaksanakan, cuman dengan syarat tetap harus hati-hati. Baik, jadi dengan adanya pencairan dana APBA ini juga semoga pembangunan di Aceh juga lebih baik lagi begitu ya, dengan segala macamnya. Dan ada juga informasi ini mengenai ini Bung, kita akan sedikit ke gerhana matahari begitu ya.
Aceh siapkan 2 lokasi pengamatan gerhana matahari. Ini ada informasi mengenai hal ini, apalagi besok gitu pelaksanaan gerhana matahari. Iya, kita tahu bahwa gerhana matahari total kali ini itu hanya bisa dilihat di Indonesia. Betul. Di Indonesia pun itu hanya beberapa tempat tertentu. Kita di Aceh hanya bisa menyaksikan secara parsial. Jadi gerhana matahari sebagian. Kalau untuk Aceh maksimal gerhananya sampai 72% ya, jadi tidak 100% tidak total. Oh, baik. Kita tahu ada beberapa tempat di Sumatera yang gerhana matahari total itu ada bisa dilihat di Palembang misalnya, Bangka, Belitung, Ternate dan lain sebagainya. Ternate, betul. Khusus untuk Aceh misalnya, di samping 2 tempat seperti kita sebutkan, kita tulis di halaman 1 hari ini di Harian Serambi Indonesia, itu juga di Gedung Tsunami, Gedung Pusat Penelitian Tsunami di Unsiah juga dilakukan pengamatan terhadap gerhana matahari total ini. Jadi ada di Ulele, ada di Unsiah, ada juga di Stenlo Maliku Saleh di Luk Sumawe. Khusus untuk di Banda Aceh memenuhi imbauan dari Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa masyarakat Muslim diimbau untuk melaksanakan salat gerhana. Di Banda Aceh akan dipusatkan di Masjid Baitur Rahim di Ulele. Itu jam 8 WIB besok. Jam 8 WIB besok. Jadi khusus untuk Aceh ada satu rentang waktu 1 jam untuk melaksanakan salat gerhana ini, sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Agama. Yaitu jam 7.22 sampai 8.22. Sekali lagi khusus untuk Masjid Baitur Rahim itu akan dilaksanakan pada jam 8 WIB besok. Jam 8 WIB besok. Baik, dan fokus liputan ke depan bagaimana Bung Asnawi? Ya, kita akan melihat menariknya karena ini peristiwa langka soal gerhana ini, tentunya akan banyak hal-hal menarik yang bisa kita lihat besok ya. Itu mulai jam 6 pagi sampai jam 8. Baik, kita tunggu informasinya dan saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini. Kembali ke studio.